Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya DK Project. Pada video kali ini, yaitu video tutorial kali ini, saya akan membahas tentang SQL itu apa sih, struktur query language itu apa sih, dan juga cara prakteknya yang masing-masing akan dibahas pada video ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe di channel. Thank you and enjoy the video. Kita akan membahas tentang struktur query language atau biasa disebut SQL. Nah, dalam SQL ini ada 4 kategori untuk mendefinisikan SQL. Pertama ada tipe yang pertama itu DDL. DDL itu adalah data definition language. Nah, data definition language ini apa sih? DDL ini adalah sebuah metode query SQL yang berguna untuk mendefinisikan data pada sebuah database. Query yang dimiliki pada DDL adalah create, drop, alter, dan juga maksudnya cuma ada 3, itu ada create, drop, dan juga alter. Nah, create digunakan untuk membuat database dan tabel, sedangkan drop digunakan untuk menghapus tabel ataupun database, sedangkan alter digunakan untuk melakukan perubahan struktur tabel yang telah dibuat, baik menambah field, mengganti field, ataupun merename atau mengubah nama dari field, dan juga pasti bisa menghapus field itu sendiri menggunakan sintak alter. Nah, selanjutnya adalah DML. DML itu apa sih? Data Manipulation Language. DML adalah sebuah metode query yang dapat digunakan apabila DDL telah terjadi, sehingga fungsi dari query DML ini untuk melakukan pemanipulasian data database yang telah dibuat. Query yang dimiliki DML itu sama, cuma ada 3, insert, update, dan delete. Nah, fungsinya hampir sama kayak sebelumnya. Kalau insert untuk memasukkan data pada tabel database, update digunakan untuk pengubahan data yang ada pada tabel, dan delete adalah digunakan untuk menghapus data pada tabel. Selanjutnya adalah DCL, panjangan dari Data Control Language. Nah, DCL adalah sebuah metode query SQL yang digunakan untuk memberikan hak otoritas mengakses database, mengalokasi space, mendefinisikan space, dan juga mengaudit penggunaan database. Query yang dimiliki DCL itu ada 4. Ada grant, revoke, commit, dan rollback. Nah, grant ini adalah untuk mengizinkan user mengakses tabel dalam database, sedangkan revoke itu kebalikannya, untuk membatalkan izin hak user yang ditetapkan oleh perintah grant. Sedangkan commit adalah menetapkan penyimpanan database, sedangkan rollback adalah membatalkan penyimpanan pada database. Dan yang terakhir adalah DQL. DQL itu apa sih? Data Query Language. Nah, digunakan untuk mengakses data dari dalam objek database yang biasa disebut dengan perintah select. Nah, aturan dari query itu ada banyak macam ya. Aturan itu pertama keywordnya tidak boleh dipisah dalam penulisan query. Dia harus pakai underscore ataupun pakai simbol. Nah, di sini ada tipe data dari SQL, bisa kalian lihat sendiri. Nah, tidak usah basa-basi lagi, kita langsung ke prakteknya, oke? Kita ke SQL. Ketika kita sudah membuka SQL dan berhasil login ke akun kita pada database engine-nya, maka kita akan ditampilkan seperti ini. Nah, untuk membuat ini database baru, kalian tinggal ketikkan perintah create database. Create database, kepegawaian adalah nama database yang kalian ingin buat. Saya di sini adalah kepegawaian, tinggal create. Nah, habis itu ketika sudah di create, maka jangan lupa di refresh terlebih dahulu nih engine-nya. Kalau sudah, kembali ke database, terus sini ada namanya kepegawaian. Berarti tandanya sintak dari query kita sudah berhasil. Nah, habis itu apabila sudah dibuat, maka selanjutnya adalah digunakan perintah create database dan use database itu sudah termasuk ke dalam perintah dari DDL atau Data Definition Language. Karena apa? Karena sebelum kita menggunakan atau membuat suatu instruksi di SQL, kita harus membuat terlebih dahulu apa sih yang kita mau buat, seperti itu. Nah, setelah itu kita buat table untuk selanjutnya, itu membuat table dari create table untuk jabatan, terus tunjangan. Jadi intinya saya membuat table-table pada database kepegawaian ini supaya dapat berjalan dengan semestinya. Nah, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe di channel dan juga like apabila bermanfaat. Itulah penjelasan singkat mengenai DDL pada database server di SQL Server. Thank you and enjoy the video.